warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan chapter 14 mengenai kuantitatif data analisis. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andrea Rahayu dengan NPM 066. Selanjutnya ada Ica Dwi Sabrina dengan NPM 039. Selanjutnya ada Nila Kamelia dengan NPM 060. Dan yang terakhir yaitu ada Ramadhani Sandriku Senen dengan NPM 066. Materi yang pertama yaitu mengenai pengkodean dan entry data. Yang pertama, mengkodekan respon. Respon karyawan khusus ini tuh peserta dari 1 dalam berkas data terhadap 22 pertanyaan pertama dapat dikodekan dengan menggunakan angka aktual yang dilingkari oleh responden. Misalnya, masa kerja adalah kasus khusus karena merupakan variabel 2 kategori. Dimungkinkan untuk menggunakan pendekatan pengodean yang menetapkan 1 sama dengan paruh waktu dan 2 itu penuh waktu. Shift kerja atau shift 3 dapat dikodekan 3. Departemen atau produksi bisa dikodekan dengan angka 2 dan juga usia 54. Selanjutnya yaitu jenis kelamin dapat dikodekan dengan angka 0. Dan yang terakhir yaitu pendidikan di bawah sekolah menengah dapat dikodekan nomor 1. Pada tahap ini juga harus memikirkan tentang bagaimana peneliti ingin mengkodekan non-respon. Beberapa peneliti membiarkan non-respon kosong atau bisa yang lainnya dengan menetapkan angka 9 atau 99 atau dengan titik. Yang kedua yaitu ada entry data. Entry data ini tuh maksudnya setelah respon dikodekan, respon tersebut dapat dimasukkan ke dalam basis data. Data mentah dapat dimasukkan melalui program perangkat lunak apapun seperti SPSS. Selanjutnya yaitu mengedit data. Pengeditan data berkaitan dengan pendeteksian dan perbaikan data yang tidak logis, tidak konsisten atau ilegal, serta kelalaian dalam informasi yang dikembalikan oleh partisipan penelitian. Contoh respon yang tidak logis adalah respon outlier. Outlier sendiri adalah observasi yang secara substansial berbeda dari observasi lainnya. Outlier tidak selalu merupakan kesalahan meskipun kesalahan data atau kesalahan entry. Kemungkinan merupakan sumber outlier. Karena outlier memiliki dampak besar pada hasil penelitian, maka outlier harus diselidiki dengan cermat untuk memastikan bahwa outlier tersebut benar. Lalu selanjutnya ada kode ilegal. Kode ilegal sendiri adalah nilai yang tidak ditentukan dalam instruksi pengkodean. Cara terbaik untuk memeriksa kode ilegal adalah dengan meminta komputer menghasilkan distribusi frekuensi dan memeriksanya untuk kode ilegal. Salah satu cara untuk menangani respon kosong adalah dengan mengabaikannya saat analisis dilakukan. Pendekatan ini memungkinkan dalam semua program statistik dan merupakan opsi default di sebagian besar program tersebut. Selanjutnya yaitu ada transformasi data. Transformasi data, variasi dari pengkodean data adalah proses mengubah representasi numerik asli dari suatu nilai kuantitatif ke nilai lainnya. Data biasanya diubah untuk menghindari masalah pada tahap berikutnya dari proses analisis data. Jenis transformasi data lainnya adalah penilaian terbalik. Selanjutnya ada ketidakadilan yang dirasakan diukur dengan 5 item survei. Yang pertama yaitu saya lebih banyak berinvestasi dalam pekerjaan saya daripada yang saya dapatkan darinya. Lalu yang kedua yaitu saya terlalu memaksakan diri dengan mempertimbangkan apa yang saya dapatkan sebagai balasannya. Lalu yang ketiga yaitu untuk upaya yang saya lakukan untuk organisasi saya mendapatkan banyak balasan. Lalu yang keempat yaitu jika saya memperhitungkan dedikasi saya, organisasi seharusnya memberikan saya pelatihan praktis yang lebih baik. Dan yang kelima yaitu secara umum manfaat yang saya terima dari organisasi lebih besar daripada upaya yang saya lakukan. Untuk item pertama, kedua, dan keempat, skor yang menunjukkan persetujuan tinggi akan menjadi negatif. Tetapi untuk pertanyaan ketiga dan kelima, skor yang menunjukkan persetujuan tinggi akan menjadi positif. Untuk menjaga konsistensi dalam arti suatu respon, item pertama, kedua, dan keempat harus diberi skor terbalik. Perhatikan bahwa kita mengukur ekuitas dan bukan ketidakadilan. Dalam kasus ini, angka 5, saya sepenuhnya setuju akan diubah menjadi angka 1, yaitu saya sepenuhnya tidak setuju. Dan angka 4 menjadi angka 2 dan juga seterusnya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai getting a feel for the data. Nah, untuk memahami data, kita bisa membuat ringkasan visual atau memeriksa kecenderungan sampel dan penyebaran variabel.
Hal ini dapat membantu kita untuk mengenali hubungan antara dua variabel. Bergantung pada skala pengukuran, kita bisa menggunakan statistik modus, median, rata-rata, tentang semi interkuartil, standar deviasi, atau varians untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana responden menjawab pertanyaan dalam kuesioner. Jika respon terhadap suatu pertanyaan tidak seperti baik atau menunjukkan sedikit variabilitas, hal ini bisa mengindikasikan bahwa pertanyaan tersebut mungkin tidak dijelaskan dengan benar. Variabilitas dalam data itu sangat penting karena tanpa variabilitas, maka tidak ada varians yang dapat dijelaskan. Variabilitas statistik sendiri ini merupakan ukuran seberapa besar perbedaan data dalam satu set data, baik yang berkaitan dengan satu sama lain maupun dengan nilai rata-rata. Nah, variabilitas juga dapat diartikan sebagai konsistensi pola dalam satu set data. Oleh karena itu, memahami data ini merupakan langkah pertama yang penting dalam menganalisis data. Berdasarkan pemahaman awal ini, kita dapat melakukan analisis lebih lanjut untuk memastikan adanya kualitas data. Peneliti biasanya sangat teliti dalam menghitung statistik kecenderungan sentral, rentang, dan penyebaran untuk setiap item, terutama ketika mereka mengembangkan ukuran untuk konsep yang baru. Nah, selanjutnya yaitu mengenai statistik deskriptif dalam getting a feel for the data. Jadi, dalam statistik deskriptif ini, itu mencakup 3 hal. Yang pertama ada frekuensi, lalu yang kedua yaitu ukuran kecenderungan sentral, dan yang terakhir yaitu ukuran penyebaran atau tendensi. Nah, untuk yang pertama yaitu frekuensi. Jadi, frekuensi ini merujuk pada jumlah kemunculan berbagai subkategori dari suatu fenomena, dari mana persentase dan persentase relatif dari kemunculannya dapat dengan mudah dihitung. Di sini terdapat contoh di mana ini merupakan cara untuk mencari frekuensi dalam data dengan menggunakan SPSS. Jadi, setelah kita mengikuti langkah yang ada di sini, kita dapat mendapatkan output dari responden department. Jadi, dalam satu Excelsior Enterprise, sebagian besar individu itu berasal dari departemen produksi. Itu dimulai dengan warna biru, kemudian diikuti oleh departemen penjualan sebesar 25,3% yang dimulai dengan hijau. Nah, hanya sedikit individu yang berasal dari hubungan masyarakat, sebagaimana yang telah diwarnai warna pink. Kemudian masing-masing 5 orang dari departemen keuangan, pemeliharaan, masih itu sebesar 2,9% yang ditandai dengan warna kuning. Nah, profil ini berguna untuk mendeskripsikan karyawan dalam laporan penelitian. Referensi juga bisa digunakan dalam berbagai kasus seperti menghitung penjualan produk, audit perusahaan, atau pergerakan saham perusahaan di bursa selama periode tertentu. Kemudian dari output respon department ini kita dapat melihat verifikasi bar chart atau pie chart yang bisa dibuat dari output ini. Nanti bar chart dan juga pie chart ini dapat membantu kita dalam memahami bagaimana isi dari data kita. Nah, kemudian yaitu setelah kita mengetahui mengenai frekuensi, maka kita akan masuk ke ukuran kecenderungan sentral dan juga ukuran penyebaran atau dispersion. Jadi, dalam ukuran kecenderungan sentral itu meliputi 3 hal, ada mean, median, dan modus. Sedangkan dalam ukuran penyebaran itu meliputi rentang standar deviasi, varians, di mana ukuran kecenderungan dari varians ini sentralnya adalah mean, dan juga rentang interkuartil, di mana ukuran kecenderungan dari rentang interkuartil adalah median. Jadi, kita akan bahas mengenai ukuran kecenderungan sentral. Yang pertama tadi kan ada mean. Jadi mean atau rata-rata ini merupakan ukuran kecenderungan sentral yang memberikan gambaran umum tentang data tanpa harus melihat setiap pengamatan dalam satu set data. Mean ini dapat dirumuskan jumlah data dibagi dengan banyak data. Kemudian yang kedua ada median.
Median ini merupakan item tengah dalam kelompok pengamatan ketika diurutkan baik secara naik maupun secara turun. Pada contoh di bawah ini menggambarkan mengenai contoh dari median dan juga median. Jadi katakanlah bahwa upah tahunan dari 9 karyawan itu mencakup sebagai berikut. Nah, kita mencari median atau rata-rata dari upah dari 9 upah karyawan. Jadi kita tambahkan 65.000 ditambah 30.000 ditambah 25.000 ditambah 64.000 ditambah 35.000 ditambah 63.000 ditambah 32.000 ditambah 60.000 dan seterusnya bagi sebanyak 9. Maka kita dapat mengetahui median atau rata-rata dari 9 upah karyawan ini adalah 48.393. Kemudian kita ingin mencari nilai tengah, maka kita dapat mengurutkan dari upah yang terkecil ke upah yang terbesar. Nah, setelah kita mengurutkan, kita peroleh bahwa nilai tengah dari 9 upah karyawan ini adalah sebesar 60.000. Nah, karena ini jumlahnya ganjil, maka kita dapat mengambil tengah-tengah. Apabila jumlahnya genap, maka dua upah yang ada di tengah itu kita tambahkan lalu kita bagi dengan 2. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai modus. Jadi dalam beberapa kasus sekumpulan pengamatan tidak dapat diwakili secara bermakna melalui median atau median, tetapi dapat diwakili oleh fenomena yang paling sering terjadi. Ya, sebagai contoh, kita misalkan di sebuah departemen itu memiliki 10 wanita kulit putih, 24 pria kulit putih, 3 wanita Afrika Amerika, dan 2 wanita Asia. Nah, maka kita dapat mengetahui kelompok yang paling sering muncul adalah 24 pria dengan berkulit putih. Nah, untuk penjelasan mengenai ukuran penyebaran atau dispersion akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai standar deviasi. Jadi, standar deviasi itu adalah ukuran penyebaran data untuk skala interval dan rasio. Nah, standar deviasi ini dihitung sebagai akar kuadrat dari varians. Standar deviasi menunjukkan seberapa jauh data bervariasi dari rata-rata. Nah, dalam standar deviasi ini ada 3 aturan yang menjelaskan bagaimana distribusi itu normal. Nah, yang pertama ada hampir semua observasi berada dalam 3 standar deviasi dari rata-rata. Lalu yang kedua, lebih dari 90% berada dalam 2 standar deviasi dari rata-rata. Dan yang ketiga, lebih dari setengah observasi berada dalam 1 standar deviasi dari rata-rata. Nah, yang selanjutnya materi mengenai other measures of dispersion. Nah, berarti ukuran-ukuran lain dari penyebaran data. Nah, ini tuh menggambarkan seberapa jauh atau tersebar data dari nilai tengahnya, seperti rata-rata atau median. Nah, ini tuh membantu untuk memahami variasi dalam data. Selain standar deviasi atau varians, ukuran penyebaran lainnya termasuk rentang interkuartil, persentil, desil, dan kuartils. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai persentil, desil, dan kuartil. Nah, persentil ini membagi data menjadi bagian yang sama. Persentil menjadi 100. Nah, sedangkan desil menjadi 10 dan kuartil menjadi 4. Persentil memberikan wawasan saat median menjadi ukuran kecenderungan sentral. Nah, persentil dalam data besar itu menunjukkan perbandingan skor dengan skor lainnya yang berguna untuk kumpulan data besar seperti skor JRE atau JMAT. Nah, misalnya skor di persentil ke-16 berarti 84% mendapat skor lebih tinggi dari 15% mendapat skor lebih rendah. Nah, persentil ini membantu memahami posisi seseorang dibandingkan dengan orang lain, seperti skor di persentil atas atau bawah. Nah, yang kedua mengenai jangkauan interkuartil atau IQR. Nah, IQR ini mengukur sebaran 50% data di tengah, tidak termasuk 25% teratas dan terbawah. Nah, persentil berguna untuk perbandingan kelompok. Nah, yang ketiga ada box and whisker plot, di mana alat grafis ini menampilkan kecenderungan sentral dan variabilitas menggunakan kuartil. Nah, alat ini tuh membantu dalam perbandingan berdampingan dari kumpulan data. Nah, di sini ada contoh dari tabel 14.6 di mana
ini tuh menjelaskan cara penggunaan box and whisker plot untuk menggambarkan penyebaran data dan kecenderungan sentralnya. Box and whisker plot ini juga disebut box plot, di mana digunakan untuk menggambarkan rentang data, median, kuartil pertama, kuartil ketiga, serta nilai ekstrem atau minimum dan maksimumnya. Nah, secara spesifik ini di gambar itu kan terdapat bagian tengah yang membentang dari kuartil pertama hingga kuartil ketiga, menggambarkan interquartile range atau QR-nya itu tadi, yaitu rentang dari 50% data di tengah, itu disebut dengan box. Nah, yang selanjutnya yaitu di sini kan ditampilkan juga ada garis atau titik di dalam box menunjukkan nilai tengah dari data. Nah, ini disebut dengan median. Lalu ada garis yang memanjang dari box menuju nilai minimum dan maksimum yang menunjukkan rentang penuh data di luar EQR. Ini disebut dengan whisker. Nah, yang terakhir ini dapat kita lihat ada titik yang terpisah di luar whiskers. Nah, ini menunjukkan data yang jauh lebih rendah atau lebih tinggi dari rentang umum. Ini disebut dengan outliers. Nah, pada tabel ini itu kan dapat kita lihat itu ada setiap area atau kelompok yang berbeda dapat dibandingkan dengan box and whisker plot. Nah, dengan membandingkan median, EQR, serta jangkauan penuh setiap plot, pengguna dapat memahami variasi antar kelompok. Nah, misalnya perbedaan tagihan telepon antar wilayah dalam contoh yang sudah ditampilkan ini. Nah, yang selanjutnya yaitu materi mengenai hubungan antar variabel. Nah, di sini tuh hubungan antar variabel ini ada 2 slide, di mana yang slide pertama itu menjelaskan uji X pangkat 2, dan yang slide selanjutnya ada tentang korelasi. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu itu apa itu hubungan antar variabel. Nah, hubungan antar variabel itu kan dalam penelitian terdapat banyak variabel. Nah, penting untuk kita memahami hubungan antar variabel termasuk arah, sifat, dan signifikansi hubungan bivariat. Nah, untuk variabel ordinal digunakan korelasi peringkat Spearman atau Kendall. Nah, korelasi matriks digunakan untuk variabel interval atau rasio. Nah, yang pertama kita harus mengetahui apa itu uji X pangkat 2. Nah, uji X pangkat 2 ini digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel nominal atau apakah mereka independen. Contohnya yaitu apakah melihat iklan produk terkait dengan pembelian produk tersebut. Nah, yang selanjutnya uji X ini datanya itu dapat diorganisasi dalam tabel kontingensi. Misalnya tabel 2x2. Nah, di sini juga kita lihat ada rumusnya, di mana OI adalah frekuensi yang diamati dan EI adalah frekuensi yang diharapkan. Nah, uji X ini membantu menguji hipotesis 0 bahwa tidak ada hubungan signifikan antara dua variabel. Nah, di sini dapat kita lihat ada tabel 14.2, di mana itu menunjukkan hubungan antara dua variabel nominal, yaitu warna kulit, putih atau non-putih, dan jenis pekerjaan kantoran atau pekerjaan lapangan. Dalam tabel ini, data diorganisasi dalam 2 kategori untuk setiap variabel dan disajikan dalam bentuk tabel kontingensi 2x2. Nah, melalui tabel ini, kita bisa melihat pola hubungan antara kedua variabel. Misalnya, lebih banyak orang kulit putih yang bekerja di pekerjaan kantoran, sedangkan sebagian besar non-kulit putih bekerja di pekerjaan lapangan. Ini menunjukkan adanya hubungan antara warna kulit dan jenis pekerjaan, yang dapat diuji secara statistik menggunakan uji chi-square atau X pangkat 2 tadi, untuk menentukan apakah pola tersebut signifikan atau hanya terjadi karena kebetulan. Nah, selanjutnya tentang matriks korelasi tadi. Nah, matriks korelasi Pearson ini menunjukkan arah, kekuatan, dan signifikasi hubungan antara dua variabel yang diukur pada skala interval atau rasio. Korelasi ini ditentukan dengan melihat bagaimana satu variabel berubah seiring perubahan variabel lainnya. Nah, nilai korelasi berkisar dari minus 1.0 atau disebut dengan korelasi negatif sempurna hingga plus 1.0 atau korelasi positif sempurna. Uji signifikasi biasanya menggunakan P lebih kecil dari 0,05. Nah, jika P sama dengan 0,01, maka terdapat korelasi positif yang signifikan antara kedua variabel. Selain itu, korelasi juga menunjukkan seberapa besar satu variabel dapat menjelaskan variasi pada variabel lain, misalnya R pangkat 2.
Nah, di sini juga ada contoh dari figur 14.7 di mana menggambarkan scatter diagram yang menunjukkan hubungan antara dua variabel, yaitu harga dan penjualan untuk untuk dua produk berbeda. Nah, figur 14.7 poin A ini tidak ada pola hubungan yang jelas antara harga dan penjualan untuk produk pertama, di mana titik-titik dalam scatter plot ini tersebar acak, menunjukkan tidak ada korelasi yang signifikan antara harga dan volume penjualan. Sedangkan figur 14.7 poin B, di mana scatter plot ini menunjukkan pola garis lurus menurun yang menandakan adanya korelasi negatif antara harga dan penjualan. Nah, ini berarti semakin tinggi harga, semakin rendah volume penjualan. Nah, korelasi ini memberikan indikasi hubungan yang kuat antara kedua variabel untuk produk kedua. Nah, korelasi negatif tersebut bisa diukur dengan koefisien korelasi Pearson yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antar variabel-variabel yang diukur pada skala interval atau rasio. Nah, selanjutnya di sini mengenai Excelsior Enterprises, di mana output ini di mana ini ditampilkan ada output 14.2 di laporan Excelsior Enterprises. Ini merujuk pada hasil dari statistik deskriptif yang dihitung untuk item-item berskala interval. Nah, statistik ini meliputi nilai maksimum, minimum, min, standar deviasi, dan varians dari berbagai variabel yang dianalisis. Nah, poin-poin yang disoroti dari hasil output 14.2 ini meliputi data yang hilang, yaitu ada beberapa observasi yang hilang pada setiap item, kecuali untuk variabel PE1, PE2, PE3, burnout 10, ITL1, dan ITL2. Artinya, data tidak lengkap untuk sebagian besar item, tetapi semua peserta setidaknya mengisi sebagian besar pertanyaan. Nah, ada juga mengenai kode ilegal, di mana beberapa variabel memiliki kode yang tidak sah dalam datanya, seperti jobchar 1 yang mengandung nilai 6, di mana itu menunjukkan di luar rentang yang diizinkan. Lalu pada burnout 3 juga dengan nilai 6, dan ITL2 dengan nilai 5. Ini mengindikasikan adanya kesalahan entry data yang telah diidentifikasi. Lalu poin ketiga adalah penyebaran respon, di mana penyebaran nilai respon dari setiap item cukup merata, yaitu berarti distribusi data dari setiap item memiliki variabilitas yang baik untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, tindakan korektif telah diambil untuk memperbaiki entry yang salah, dan data yang hilang tidak menyebabkan pembuangan kuesioner. Data yang hilang akan diabaikan dalam analisis selanjutnya. Setelah masalah ini diperbaiki, langkah berikutnya adalah melakukan analisis lanjutan untuk menilai kualitas data lebih mendalam. Baik, selanjutnya yaitu mengenai testing the goodness of measures pada reliabilitas. Reliabilitas suatu pengukuran ditetapkan dengan menguji konsistensi dan stabilitas. Konsistensi menunjukkan seberapa baik item yang mengukur suatu konsep saling terkait sebagai satu set. Ukuran lain dari keandalan konsistensi yang digunakan dalam situasi tertentu adalah koefisien keandalan terbagi setengah. Karena hal ini mencerminkan korelasi antara dua bagian dari sekumpulan item, koefisien yang diperoleh akan bervariasi tergantung pada bagaimana skala tersebut dibagi. Terkadang, reliabilitas dibagi-bagi diperoleh untuk menguji konsistensi ketika lebih dari satu skala, dimensi, atau faktor yang dinilai. Selanjutnya mengenai keabsahan dalam testing the goodness of measures. Di sini ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu validitas faktorial dapat ditetapkan dengan menyerahkan data untuk analisis faktor. Hasil analisis faktor berupa teknik multivariat akan mengonfirmasi apakah dimensi yang diteorikan muncul atau tidak. Lalu yang kedua yaitu kriteria validitas terkait dapat ditetapkan dengan menguji kekuatan pengukuran untuk membedakan individu yang diketahui berbeda. Lalu yang ketiga yaitu validitas konvergen dapat ditetapkan ketika terdapat korelasi tingkat tinggi antara dua sumber berbeda yang menanggapi pengukuran yang sama. Dan yang keempat yaitu validitas diskriminan dapat ditetapkan ketika dua konsep yang sangat berbeda tidak saling berkorelasi. Selanjutnya yaitu Excelsior Enterprises statistik deskriptif pada bagian 2. Jadi setelah skor baru untuk ekuitas yang dirasakan, pengayaan pekerjaan, kelelahan, dan keinginan untuk keluar dihitung, selanjutnya kita menganalisis data lebih lanjut.
Statistik deskriptif seperti nilai maksimum, minimum, rata-rata, deviasi standar, dan varians kini dapat diperoleh untuk variabel independen dan dependen yang diskalakan dalam interval dengan beberapa item. Statistik deskriptif seperti nilai maksimum, minimum, rata-rata, simpangan baku atau standar deviasi, dan varians diperoleh untuk variabel independen dan dependen berskala interval dari studi Excelsior Enterprises. Hasilnya ditunjukkan pada tabel 14.4. Jadi perlu disebutkan bahwa semua variabel kecuali ITL diukur pada skala 5 poin. ITL ini diukur pada skala 4 poin. Nah, dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai rata-rata 2,59 pada skala 4 poin untuk ITL menunjukkan bahwa Excelsior Enterprises memiliki masalah terkait pergantian karyawan. Nilai minimum 1 menunjukkan bahwa ada beberapa karyawan yang sama sekali tidak berniat untuk keluar, dan nilai maksimum 4 menunjukkan bahwa beberapa karyawan mempertimbangkan untuk keluar dengan serius. Kepuasan kerja berada pada tingkat rata-rata, yaitu pada nilai 2,91 pada skala 5 poin. Nilai rata-rata pada ekuitas yang dirasakan agak rendah, yaitu sebesar 2,44 pada skala 5 poin. Seperti halnya nilai rata-rata pada kelelahan yang dialami, yaitu 2,57, dan yang terakhir pekerjaan tersebut dianggap tidak agak diperkaya sebesar 3,49. Nah, pada tabel 14.4 juga menunjukkan bahwa varians untuk semua variabel agak tinggi, yang menunjukkan bahwa jawaban peserta tidak selalu sangat dekat dengan nilai rata-rata pada semua variabel. Lalu pada tabel 14.5 memberikan gambaran yang lebih rinci tentang keinginan karyawan untuk keluar. Tabel ini menunjukkan bahwa sekelompok besar karyawan secara serius mempertimbangkan untuk keluar dari Excelsior Enterprises. Menguji hipotesis akan meningkatkan pemahaman tentang karyawan mempertimbangkan untuk keluar dari Excelsior Enterprises dan akan memberi alat yang berguna untuk mengurangi keinginan karyawan untuk keluar dari perusahaan. Lalu matriks korelasi Pearson yang diperoleh untuk 5 variabel interval dengan skala yang ditunjukkan pada tabel 14.6. Dari hasil tersebut, kita dapat melihat bahwa niat untuk keluar seperti yang diharapkan berkorelasi negatif secara signifikan terhadap kepuasan kerja, persepsi ekuitas, dan pengayaan pekerjaan. Artinya, niat untuk keluar rendah jika kepuasan kerja dan perlakuan yang adil dialami dan pekerjaan diperkaya. Namun ketika individu mengalami kelelahan, yaitu kelelahan fisik dan emosional, maka niat mereka untuk keluar tidak meningkat. Hubungan ini tidak signifikan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.